Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi prakarya. Hari ini prakarya melanjutkan tentang pengenalan TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Yang hari ini bahwa peran internet atau peran teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer yang dititik beratkan pada apa sebenarnya pembelajaran daring kita atau pembelajaran berbasis online. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi atau supaya tercapainya pembelajaran secara daring ini. Di dalam pembelajaran daring atau pembelajaran prakarya saat ini, jadi TIK juga dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai media komunikasi. Tetapi media komunikasi apa yang disampaikan, yaitu media komunikasi untuk pembelajaran. Bagaimana seorang guru menyampaikan sebuah materi ajar, kemudian siswa dapat menerimanya materi ajar tersebut. Nah, kemudian setelah siswa dapat menerima materi yang disampaikan oleh gurunya, maka itu disebut sebuah komunikasi. Jadi yang disampaikan oleh seorang guru kemudian diterima oleh seorang siswa atau beberapa siswa, baik itu satu kelas atau beberapa kelas, maka itu disebut informasi saat sudah sampai ke siswa. Lalu siswa menerima apa yang disampaikan info dari guru tadi. Nah, setelah menerima, siswa dapat berkomunikasi dengan guru, baik mengerjakan tugasnya atau menerima materinya, kemudian berinteraksi atau saling bercakap-cakap lewat media pembelajaran tersebut. Maka itu disebut komunikasi. Karena apa komunikasi? Jadi syarat komunikasi adalah ada sesuatu yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Yaitu materi pembelajaran oleh ibu bapak guru. Lalu yang kedua, ada jarak. Jadi komunikasi itu komunikasi daring itu ada jarak. Jadi tempat antara si pemberi informasi, guru, kemudian si penerima informasi atau siswa, itu jaraknya berjauhan atau tidak berdekatan. Maka ini disebut media komunikasi. Jadi alatnya media komunikasi. Nah, saat ini kita menggunakan media komunikasi berbasis Google Classroom. Nah, ini yang kita pakai. Lalu apalagi? Nah, WhatsApp juga dipakai dalam grup-grup kelas, kemudian dalam memberikan informasi dari wali kelas kepada siswa, juga kepada wali murid, maka kita gunakan WhatsApp. Lalu apalagi? Google ini pun dipakai. Nah, di sebelah sini yang di belakang itu ada Teams atau Microsoft Teams, memang kita belum memakainya. Nah, itu adalah media komunikasi yang akan kita sampaikan. Jadi apa materinya? TIK dapat pula dimanfaatkan peserta didik sebagai media komunikasi. Nah, misalnya memanfaatkan jaringan internet untuk chatting, mailing. Nah, chatting itu chat dengan gurunya, dengan teman sekelasnya dan lain-lain. Kemudian mailing itu adalah surat. Jadi mail, the mail letter. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan saling bertukar informasi
Jadi bertukar informasi, yang satu memberi informasi, kemudian mendapatkan informasi kembali, maka disebut komunikasi, itu ya. Tentang apa yang sedang dibahas. Jadi apa yang sedang dibahas, mereka berkomunikasi. Nah, ini disebut. Tidak hanya komunikasi antara peserta didik dengan guru atau para ahli pun dapat dilakukan. Dengan cara ini, peserta didik dapat dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai kalangan. Jadi, chattingnya atau chatnya tidak hanya dengan teman, tidak hanya dengan guru, nah, tetapi dengan para ahli pun bisa lewat media-media Google tadi atau internet. Ini tujuannya. Dengan adanya perkembangan TIK, belajar menjadi jauh lebih efisien. Jadi belajar lebih efisien. Kalau dulu kita belajar harus buka buku dulu, cari materi dulu, kadang ke perpustakaan. Jadi dengan TIK ini, kita saat buka komputer, kemudian searching berbagai informasi yang dibutuhkan, kita langsung dapatkan apa yang kita kehendaki. Nah, jadi lebih efisien. Proses pembelajaran tidak harus selalu dengan bertatap muka. Nah, pembelajarannya pun sama, tidak harus bertatap muka. Bukan tidak boleh, tapi tidak selalu harus bertatap muka. Kita bisa menggunakan jarak ini. Kalau zaman dulu kita belajar harus guru mukanya di depan kita, kita pun sama di depannya. Tetapi di sini betul-betul memberikan sebuah proses kepada siswa dan guru bahwa kita harus betul-betul serius menerima materinya. Faktor-faktor perlunya TIK di Indonesia. Nah, ini di Indonesia itu memang sudah sangat perlu apa itu TIK. Berikut adalah faktor-faktor mengapa TIK diperlukan dalam pendidikan. Nah, kalau tadi faktor-faktor di Indonesia perlu TIK atau TIK. Lalu dalam pendidikan apa yang diperlukan? Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di Indonesia. Nah, ini sebuah bahasan bahwa kita masih memiliki sebuah keterbatasan. Beberapa contoh keterbatasan yang dimaksud adalah terbatasnya jumlah guru. Jadi hati-hati, guru itu belum banyak. Jadi masih terbatas. Jadi profesional guru masih kekurangan kita. Apalagi dengan kualitas dan sumber daya IT-nya. Terbatasnya jumlah guru atau terbatasnya jumlah referensi pendidikan dapat digunakan peserta didik. Jadi karena kurangnya referensi tadi, jadi dengan TIK kita dapat mencari referensi dari luar pun boleh. Tujuannya ke sana. Jadi bukan hanya dari guru saja. Jadi referensi itu bisa didapatkan dari beberapa tempat. Terbatasnya jumlah sekolah bermutu. Mungkin di sekolah itu ada levelnya nih. Atau keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Terbatasnya juga jumlah perpustakaan yang dapat diakses dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Nah, itu barusan yang dapat menunjang kemajuan pendidikan. Jadi kita masih sangat terbatas di Indonesia itu untuk memiliki akses-akses tersebut. Lalu ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan merupakan hak setiap manusia. Nah, ini adalah ketidakmerataan sebuah kesempatan memperoleh pendidikan. Permasalahan terkait dengan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terwujud dengan adanya konsep universitas terbuka. Kalau di sekolah itu ada sekolah terbuka, kemudian ada sekolah kesetaraan, baik paket A, paket B, dan paket C-nya.
yang mampu menjangkau berbagai usia, tidak terlepas dengan waktu, dan juga di daerah-daerah terpencil dapat segera diikuti dengan konsep-konsep sekolah seperti ini. Nah, ini yang mulai dengan TIK maka digerakkan konsep-konsep untuk memeratakan pendidikan dari kota sampai daerah terpencil. Kalau di kota-kota kita sudah sangat yakin bahwa pendidikan itu mudah didapatkannya, dari mulai TK, PAUD atau SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ada di lingkungan kita. Nah, TIK inilah yang sekarang sedang bergerak. Jadi bagaimana dari mulai daerah pelosok bisa berkomunikasi dengan kota. Jadi kalau dulu terbatas dengan jalur atau akses, nah sekarang dunia mayanya atau dunia jaringan internetnya yang akan berperan. Nah, kemudian perantik atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa perantik. Yang pertama, perantik di dalam bidang ekonomi. Jadi bukan hanya di bidang pendidikan saja TIK itu, atau bukan hanya di bidang pertahanan saja seperti pertama kali diterbitkan atau dibuat bahwa TIK sebagai bidang pertahanan awal. Tetapi TIK juga pertama dapat berperan dalam bidang ekonomi, yaitu terdiri dari electronic commerce atau e-commerce. Atau apa ini e-commerce? Adalah perdagangan dengan menggunakan fasilitas jaringan komunikasi internet. Nah, kita itu sekarang sudah sangat biasanya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada lagi Tokopedia, bahkan Gojek ya. Semuanya sudah berbasis internet. Kalau Gojek jasa dia, jadi bukan, jadi ekonomi jasa. Bagi penjual atau pembeli dapat melakukan transaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Nah, ini di aplikasi ini nih. Jadi ada beberapa lagi, ada e-market sekarang. Proses transaksi dapat mereka melakukan dengan jaringan internet. Nah, jadi orangnya tidak ketemu. Jadi dengan jaringan internet, dengan chatting, dengan media toko Bukalapak, mereka bisa berinteraksi. Adapun pembayaran barang tersebut dapat menggunakan kartu kredit si pembeli atau melalui proses transfer uang. Jadi dengan transfer uang atau kartu kredit. Nah, ini yang kita kenal biasanya, yang paling terkenal di antara kalian biasanya Shopee nih, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah, ini. Atau ada lagi? Nah, ini yang saya sampaikan dulu. Yang lainnya boleh ditambahkan. Lalu ada anjungan tunai mandiri atau ATM. Nah, ini pun internet. Jadi ATM itu adalah komputer dasarnya dia. Jadi ATM adalah layanan perbankan yang dilakukan menggunakan mesin yang telah diprogram oleh bank. Jadi orangnya tidak harus ngantri-ngantri di bank atau di kantor banknya. Jadi ATM-nya disimpan atau dipasang di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan minimarket, supermarket. Nah, kita bisa di sana untuk mengambil uangnya. Nasabah hanya menggunakan kartu ATM dan memasukkan PIN yang harus dijaga kerahasiaannya. Nah, nasabah juga dapat melakukan transaksi yang diinginkan, misalkan penarikan uang, transfer uang, pembayaran tagihan, baik itu telepon, listrik, air, ya, PDAM, dan lain-lain. Dan pengecekan saldo, apakah uangnya masih ada atau sudah limit. Nah, itu mereka bisa lakukan di ATM ini. Lalu ada lagi SMS banking. Nah, SMS banking atau SMS transaksi bank ini pun berbasis internet. Selain melalui ATM dan internet banking, layanan transaksi perbankan juga dapat dilakukan melalui short message, gitu apa?
Jadi apa? SMS ya. Yang biasa disebut SMS banking. Melalui SMS banking, nasabah dapat melakukan transaksi berupa transfer uang, pembayaran tagihan atau pengecekan saldo. Jadi bukan hanya dari ATM saja tadi. Nah, ternyata sekarang sudah ada SMS banking. Jadi HP-nya sudah bisa menggunakan transaksi pembayaran dan keuangan. Lalu perantik yang kedua dalam bidang pendidikan, ini yang mungkin sangat bersentuhan dengan kita. Ada di sini perpustakaan online atau digital library. Jadi ada sebuah perpustakaan buku yang disediakan dalam bentuk internet. Jadi seperti tadi, yang seharusnya kita datang ke perpustakaan, baca buku dalam bentuk fisik, buku dipegang. Nah, sekarang dengan komputer, dengan Android-nya, dengan digital HP-nya, kita bisa baca buku-buku online tersebut. Jadi perpustakaan online atau lebih dikenal dengan istilah digital library adalah sebuah jaringan kerja di internet yang menyediakan informasi dan bahan pustaka dalam bentuk data elektronik. Dalam digital library ini tersimpan informasi, dokumen, audio, video, dan materi grafis yang tercipta. Jadi bukan hanya teks buku saja atau tulisan saja. Di digital library ini kita bisa menyaksikan suaranya, videonya, dan juga dokumennya. Jadi semuanya tercipta dalam berbagai jenis media sehingga dapat diakses melalui internet. Jadi perpustakaan digital. Lalu ada lagi buku sekolah atau buku elektronik atau e-book. Mungkin kita lebih mengenalnya e-book atau internet book. Merupakan suatu media digital yang mempunyai kemiripan dengan buku cetak atau buku cetak konvensional, yaitu buku cetak biasa seperti yang kita kenal. Jadi sebuah buku elektronik isinya berupa teks elektronik. Untuk membaca buku ini tentu saja diperlukan alat bantu, yaitu komputer. Jadi kita butuh media IT-nya atau TIC-nya, yaitu komputer. Lalu apalagi dalam pendidikan, nah ada kelas online atau e-learning, atau e-learning. Nah, ini semua sedang kita lakukan, atau kelas online, pembelajaran online. Kelas online yang biasa disebut e-learning adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pada sistem pendidikan ini, tenaga pengajar dan peserta didik tidak harus berada dalam lingkungan geografis yang sama. Jadi mereka tidak bertemu di tempat yang sama atau tidak kumpul di suatu ruang kelas. Jadi mereka ada di kelas yang online. Lalu perantik dalam bidang pemerintahan, ini yang sebenarnya didasari dari inilah TIC itu ada di dunia, jadi sebelum di Indonesia. Jadi electronic government. Jadi electronic government atau e-government adalah suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat secara online. Seperti sekarang kita bikin KTP online, pajak online, beli motor atau pajak motor kendaraan pun online. Nah, ini adalah peran dari pemerintah. Untuk menerapkan e-government, suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs atau website yang berisi format lengkap dan akurat mengenai institusi mereka. Jadi semua perannya dibuat sebuah website dulu.
Lalu apalagi seperti hasil pemilihan umum. Nah, ini adalah survei biasanya. Yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi pemenang dan pemilihan umum. Jadi masyarakat Indonesia dapat mengaksesnya dengan cepat. Nah, ini peran TIK dalam dunia pemerintahan. Lalu dampak TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini terdapat beberapa dampak TIK atau dampak dari TIK, teknologi informasi dan komunikasi, terdiri atas satu, ada dampak positif penggunaan TIK. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kehidupan manusia, yang berarti keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi kehidupan manusia. Ketika menggunakan telepon, menonton televisi, mengerjakan tugas dengan komputer, dan menggunakan fasilitas internet, sehingga apapun masalah kita sangat mudah diatasi. Nah, ini adalah dampak positif dari TIK. Jadi kita bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan informasi internet juga, atau dengan menonton televisi digital, kemudian menggunakan komputer. Ini adalah dampak positif bahwa pekerjaan kita sangat mudah dibantu oleh TIK ini. Dampak positif penggunaan TIK juga memungkinkan dan memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Jadi informasi dari belahan dunia lain dengan mudah dapat diterima dengan cepat, atau aktivitas komunikasi antara dua tempat yang berjauhan menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi ini atau TIK. Dalam bidang pendidikan, perkembangan TIK berpotensi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai adanya hubungan guru dengan siswa, guru, dan juga antar guru siswa, orang tua masyarakat dalam kaitan proses pendidikan dalam dan di luar sekolah. Jadi dengan peran TIK ini ada beberapa orang yang terlibat dengan satu tujuan. Dalam proses pembelajaran TIK atau pembelajaran daring saat ini ada peran komunikasi antara guru dan guru. Kemudian ada guru dengan siswa, bahkan ada guru dengan orang tua siswa, dan lebih-lebih orang tua dengan siswanya pun ikut berperan dalam kaitan proses pembelajaran di luar sekolah. Karena kalau di sekolah pasti antara guru dengan siswa, tetapi kalau di rumah maka orang tua tadi perannya dengan anaknya. Nah, juga anak dan orang tua berikut gurunya, semuanya berperan dalam media ini. Lalu ada dampak negatif penggunaan TIK. Jadi dalam kita pembelajaran tadi sudah terlihat sekali beberapa dampak positifnya. Kita dapat terbantu dengan aplikasi ini, tetapi kita pun tidak lepas dari dampak negatifnya. Jadi dengan perkembangan TIK sering dianggap sebagai kebaikan atau kemudahan bagi para penggunanya. Namun ketika nalar, kemampuan, dan iman kita belum memadai atau tidak siap untuk mengikuti perkembangan tersebut, perkembangan TIK tidak hanya menimbulkan efek positif, tetapi juga menimbulkan efek negatif. Jadi harus berhati-hati kita dalam ber-TIK atau berteknologi ini. Efek negatif tersebut disebabkan oleh perkembangan ilmu iptek
Jadi semakin pintar orang, semakin digitalnya dikuasai. Penguasaan iptek bahkan digunakan untuk menggali prosedur yang jujur, sehingga cybercrime. Selain itu, penguasaan iptek malah digunakan untuk memuat hasrat duniawi, sehingga lahirnya cyberporn. Jadi kalau kita sesuatu yang positif atau sesuatu yang menguntungkan, di samping lain karena keilmuannya mungkin sama, mereka pun membuat atau menggunakan untuk memuaskan hasrat hatinya atau kepuasan dirinya untuk membuat sesuatu yang lain yang bertentangan dengan sesuatu yang positif tadi. Adapun efek negatif lainnya dari penggunaan TIK adalah semakin maraknya aktivitas pembajakan program komputer. Jadi programnya yang aslinya dibuat duplikatnya, dibuat palsunya, dan PCD, CD dan DVD. Nah, semuanya dipalsukan atau diduplikasi. Aktivitas tersebut merupakan tindak kriminalitas yang diatur undang-undang karena termasuk kegiatan ilegal yang merugikan pihak yang lain atau pihak pembuat atau pencipta. Oke, terima kasih. Demikian materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Semoga pembelajaran ini dapat membantu, dapat memperkenalkan apa itu TIK. Jadi apa itu peran TIK baik dalam dunia pendidikan atau dalam dunia pemerintahan, juga dalam dunia ekonomi atau kehidupan di masyarakat kita. Jadi kesimpulannya bahwa ber-TIK ini atau teknologi informasi dan komunikasi tidak semuanya positif. Jadi ada sesuatu yang kita hindari, bahwa dari kemajuan iptek atau keahlian seseorang dalam bidang IT atau TIK, maka banyak orang yang melakukan sesuatu yang negatif pula, karena mereka mengikuti hawa nafsu tadi, mengikuti emosinya bagaimana untuk memuaskan dunia ini. Maka ilmu yang digunakan akhirnya dia menyimpang dari TIK. Maka untuk anak-anakku sekalian semua, bahwa ber-TIK lah yang santun, ber-TIK lah yang sopan, karena semua diatur dalam undang-undang pemerintah. Jika kita salah menerapkan ininya, maka ada hukum berlaku, bahwa TIK yang tadinya positif, tadinya menguntungkan, maka akan merugikan kita. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kedua prakarya TIK. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.